Perkenalkan, nama saya Karmen Ancarisa, nama panggilan Aca. Apa tadi ya, Pak? Resi Salsa. Oke, nama Semangat pagi. ya, tepuk tangan dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Januar Pribadi, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen. Yang terhormat para narasumber kita hari ini, serta yang kami banggakan para sobat kreatif yang menjadi peserta hari ini. Jalan berliku tetap dilalui. Apa harus jadi pedoman kehidupan? Mampaknya membawa tumbuh indah lestari. Ya, ya pertama-tama mohon maaf tadi agak telat ya. Saya tidak bisa membawa apa. Ini gantian ini, ganti. Saya harus ke tempat Pak Jenny dulu untuk ganti yang bawa itu. Jadi saya pokoknya pelan, tidak bisa cepat. Ya. Jadi maaf ya, dimaafkan semuanya. Ya, dimaafkan ya. Iya. Hari ini kan kegiatannya adalah menulis cerita pendek dan ilustrasi panel komik ya, komik. Jadi ya, kalau menulis cerita itu sudah ada pengalaman yang menulis cerita pendek? Sudah belum? Ada siapa? Kemana? Oh iya, berdiri. Coba saya bisa lihat. Siapa ini? Iya, ini menulis. Iya. Ya, pasti udah bisa menulis. Terima kasih ya sebenarnya. Ya, menulis cerita pendek itu mudah. Ya, mudah sekali menulis itu. Jadi tidak ada yang sulit. Di dunia ini bisa dipelajari apapun yang bisa kita dengan semuanya itu bisa kita pelajari. Koordinator komunikasi terapi apa dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang ini itu karena adanya bantuan pemerintah kepada humanisasi terapi apa menurut saya ini cepat sekali berkembang ya, karena berapa saya di sini ya, 2023 atau 2022 ini sekarang sudah manusia dan belum terdaftar sebagai komunitas literasi yang tipe A, sekarang sudah tipe A. Total ya, semangat itu ini kenapa? Ini kan karena memang rumah literasi itu apa ya, ada kegiatannya yang patut bersyukur ya, karena salah satu dari sekian banyak di seluruh Sulawesi
berhenti pada literasi membaca saja, baca kita tidak baca narik, baca apa mau narik, baca ini. Tapi literasi baca, tulis, membaca dan menulis berarti itu membaca tulis itu. Nah, ya berarti di sini ya. Nah, bagus kalau di sini selain ada kegiatan membaca, tapi ada menulis. Dan serta ya dari menulis. Kalau menulis pasti akan membaca. Ya, tidak mungkin kita menulis tanpa membaca. Jadi bagus saya sudah melakukan. Menurut saya sudah lengkap yang membaca dan menulis, yaitu dan beberapa kali kan ada sebutannya nanti dari hasil anak itu yang dibukukan. Ya, kalau bisa dibukukan secara untuk mendapat ISBN, ya serta darinya dulu. Dari hasilnya dulu nanti sampai di proses kalau memang punya anggaran yang cukup untuk mencetak bukunya dan ya sehingga mau dia Ica. Kalau Ica ke sekolah itu sekolahnya dekat lumayan. Oh, nah kalau mau ke sekolah, ada cerita apa yang Ica boleh bagikan? Misalnya, naik ke sekolah naik kendaraan. Oh, nah dalam perjalanan itu ada Ica, semua bisa gunakan cerita di perjalanan ke sekolah. Jadi yang tidak harus cerita, oh saya menyelamatkan apa ya hewan yang sudah hampir punah, dinosaurus, enggak. Jadi bayangan itu yang coba adik-adik tulis. Cuma jadi tulis nih, bangun, matahari, jendela, atau apa yang menggambarkan situasi tadi. Kalau yang lebih kuat dalam hal tulisan, jadi siang ke sekolah, kita pergi ke sekolah. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, tempatnya kalau bangun tidur di mana? Doa dulu. Oh, ya, yang berdoa dulu. Tambahkan di situ. Jadi kebiasaan adik-adik kalau bangun pagi silakan tulis. Leslie mendukung ransel, tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang gelas susu. Seperti itu kan? Tolong tulis reaksi adik-adik ketika membaca tulisan itu atau ketika melihat pagar yang tertutup. Leslie dengan Mika nih. Jadi salib itu sekali lagi. Silakan. Kamu sudah selesai? Yang sudah selesai boleh istirahat sebentar.
waktu dan berdoa dan melihat jam. Ternyata sudah terlambat dan saya pergi ke sekolah sambil berlari-lari dan melihat jam. Semakin cepat saya berlari dan saya sampai ke sekolah. Ternyata libur dan saya mau pulang. Saya bertemu dengan teman saya dan saya langsung pulang ke rumah. Baru saya melihat jam dan saya mengatur buku, ganti baju, lalu merapikan rambut dan pakai sepatu. Dan setelah saya sampai di sekolah, saya terkejut saat ibu guru bilang libur. Habis itu saya langsung pulang dan saya sedikit marah dan sedikit tenang. Waktu pagi saya bangun lalu melihat jam. Lalu berdoa, saya berlari ke sekolah. Yang saya bertemu dengan orang tua yang mengatakan kalau sudah jam 6.50 sampai di sekolah. Ternyata gerbang sudah ditutup dan ternyata libur. Sedih karena tidak sekolah. Aku langsung pulang lalu saya ganti baju pergi bermain. Besoknya saya terlambat, tapi saya senang juga karena teman saya juga terlambat. Pagi-pagi saya masih di kamar tidur dan saya bangun cepat dan berdoa dan melihat jam, lalu saya merapikan tempat tidur. Saya sarapan dan mandi lalu minum susu. Saya cepat-cepat menaiki motor dan berangkat. Setelah sampai, pintu gerbang ditutup. Saya melihat bahwa sekolah libur. Saya merasa lelah karena cepat-cepat berangkat ke sekolah. Saya menelepon orang tua saya untuk menjemput dan pulang ke rumah. Pada pagi hari saya bangun jam 6:26. Sebelum itu saya berdoa dan saya berlari dan bertemu orang tua yang bilang saya sudah terlambat. Dan pas saya sampai ke sekolah, ternyata sekolah libur. Dan saya terkejut dan saya bingung kenapa sekolah libur. Dan saya juga ada teman terlambat juga dan aku bilang sekolah libur. Pagi hari di kamar tidur, saya terlambat bangun saat saya lihat jam sudah pukul 7. Jadi saya buru-buru berdoa, mandi, makan, dan berpakaian rapi, lalu pergi ke sekolah. Saya naik mobil, lalu turun di depan sekolah. Ibu guru mengatakan hari ini libur, jadi gerbang yang di sekolah sudah ditutup. Perasaan saya kecewa, karena buru-buru pergi ke sekolah ternyata libur. Lalu saya pulang ke rumah dan ganti baju. Suatu hari yang cerah, saya bangun pagi dari kamar. Setelah itu saya bergegas pergi ke kamar mandi untuk mandi dan tidak lupa menggosok gigi. Setelah mandi, saya cepat-cepat memakai seragam dan melihat bahwa jam sudah menunjukkan jam 6:50. Karena itu saya sudah tidak sempat untuk sarapan. Maka dari itu saya berlari sambil memakan sebuah roti. Sampainya di sekolah, saya terkejut melihat gerbang yang sudah tertutup rapat dan tertulis bahwa hari ini adalah hari libur. Pesan moral, ingatlah bahwa di kalender tidak tertulis hari siang. Di suatu pagi, alarm saya berbunyi dan menunjukkan pukul 6.30. Aku pun bergegas untuk bersiap pergi ke sekolah. Setelah selesai bersiap, saya pun berbagi kepada orang tua untuk bergegas pergi ke sekolah sambil berlari. Sementara saya berlari, melihat jam di tangan yang sudah pukul 6.45. Lalu pun lebih cepat berlari untuk pergi ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, pagar di sekolah ternyata terkunci dan di atas tertulis sekolah libur. Saya pun merasa kecewa sekaligus merasa lelah. Saya pun berinisiatif untuk pulang ke rumah dan beristirahat kembali. Waktu telah menunjukkan pukul 7 pagi. Di kamar tidur Blessing. Tiba-tiba Blessing terbangun mendengar teriakan ibunya. Bangun, sudah terlambat. Sehingga membuat Blessing terbangun dengan keadaan panik.
dia langsung pergi ke kamar mandi dan langsung mandi dengan cepat dan ganti baju dengan cepat. Sambil ia marah-marah karena alarmnya tidak berbunyi. Dia pun langsung berkata dengan ibunya menggunakan secara listrik. Bising melihat jam di tangannya telah menunjukkan pukul 7:15. Dia langsung menyuruh ibunya untuk lebih cepat. Sampai di sekolah, dia melihat ibu guru sudah di depan sekolah dan tertawa melihat saya datang ke sekolah, padahal sekolah sedang diliburkan. Blessing pun malu sekaligus kecewa karena sudah lelah bersiap ternyata sekolah diliburkan. Ia pun mengeluarkan handphonenya untuk menelpon ibunya agar dijemput. Tiba-tiba dia melihat temannya yang datang ke sekolah sambil menangis, tapi ternyata libur. Dia pun langsung menahan malu dan kami tertawa bersama. Joget cepat-cepat pergi cuci muka, ganti baju, pakai sepatu, cepat-cepat ke sekolah dan mengambil sepotong roti. Memakannya pergian berlari-lari sambil memakan roti yang diambil tadi. Lelah dan berjalan cepat, khawatir melihat jam semakin telat, berlian berlari lebih kencang. Sampai di sekolah ternyata ada tulisan libur. Kaget tapi agak lega karena tidak terlambat untuk sekolah. Berlian memutuskan untuk pulang sambil berjalan santai. Pada pagi hari, saya bangun pagi. Saya berdoa, lalu saya merapikan tempat tidur. Habis itu saya merapikan tempat tidur, saya mandi dan mengganti baju. Lalu saya melihat waktu dan saya melihat saya sudah terlambat. Saya masuk ke dalam mobil lalu pergi sekolah dan terlambat dan harus berdiri di tempat terlambat. Terus seorang remaja yang telat ke sekolah dan ternyata itu hari Minggu. Di pagi hari, ibu saya membangunkan saya dan mengatakan, "Saya, kamu sudah terlambat." Saya bangun dan terburu-buru bersiap dan langsung pergi ke sekolah. Saya berlari ke sekolah dan melihat jam. Ini sudah jam 7:15 dan mulai merubah larinya menjadi semakin cepat. Saat sampai di gerbang sekolah, terlihat pengumuman yang ada di depan gerbang yang menuliskan sekolah libur. Saya terkejut dan mulai melihat tanggal dan melihat bahwa ini tanggal merah. Saya pun kecewa dan mulai berjalan pulang. Pesannya, Di sekolah saya diantar oleh ayah saya. Melihat jam, karena sudah terlambat, saya meminta ayah saya untuk lebih melajukan kendaraan karena sudah lebih terlambat. Saat sampai di sekolah, pintu gerbang ternyata ditutup dan ada tulisan libur. Terkejut sekaligus kecewa karena libur, namun ada juga perasaan senang karena libur. Lanjut. Karena libur, saya pulang ke rumah dan tidur kembali. Pesan moral, tidur tepat waktu agar bangun juga tepat waktu. Saya pergi berjalan ke sekolah. Saat di tengah perjalanan, saya baru sadar bahwa saya tidak membawa HP dan lalu mencari ikan, saku baju dan tidak mendapatkan HP dan saya bergegas balik ke rumah. Saya akhirnya tiba ke sekolah kelelahan karena berlari dan saya baru sadar bahwa saya terlambat lalu memasuki barisan yang terlambat. Salah moral selalu cek sesuatu 2 kali. Penutup atau penyelesaian. Ya, jadi ingat saja 4 bagian itu. Masih ada 13-nya. Seperti apa? Menangis atau dibikin ulang atau beli seolah. Mau tulis versi seperti itu silakan. Jadi itu PR-nya, itu ide cerita. Kalau bikin yang lain lagi silakan, cuma urutannya begitu nih.
perkenalan misalnya, oh kita suka sekali bermain. Jadi ada perkenalan. Terus hari siang. Setelah dengar dari semua apa yang ditulis, ini adalah bibit unggul ke depan. Dan kalau boleh, jangan cuma sampai di hari, tulis terus. Dan kalau ada akun, boleh dipost, bikin konten supaya lebih mengasah, lebih memacu, sampai semangat untuk menulis. Dan pasti setiap hari orang berpikir mau tulis cerita apa lagi, itu mau memacu. Siapa yang menilai itu terpikir karya-karyanya bisa dipublikasikan di medianya, media sosial rumah literasi, tolong ditambah. Jadi semakin banyak, kalau dari usia seperti ini, untuk dibina itu lebih mudah ya. Kalau udah seperti saya ini sudah banyak masalah lagi yang lain. Padahal masalah itu bisa jadi tulisan. Ya, terima kasih. Hebat banget. Lihat, boleh googling, silakan. Sekedar hanya menjadi pembuat. Sekarang di bawah. Gambar di bawah. Jadi gambar. Kasih apa? 7, 8. Supaya tahu ya, di bentuk dasar badan itu beda. Sebenarnya ini pasti beda. Tinggal terserah di tangan mau kemana silakan ya. Jadi ini dasarnya ini. Bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya laki-laki itu DP bahu itu agak rata, perempuan itu menurun. Makanya ada perempuan yang suka sepeda rata, dia taruh bantal. Coba periksa pada dompet baju ada bantal di sini. Tadi saya bilang toh, rambut nggak usah tambah-tambah ke atas begini. Ganti sini. Ya, langsung sini. Tetap berlaku tuh hukum dia. Ini yang telinga, rambut, wajahnya bersudut-sudut. Kalau cewek, anak mulus. Rambut. Hidung. Ini bagus. Jadi soalnya karakter sendiri. Tadi kan Empo so bilang, meskipun cuma sederhana, tetapi so ada karakter. Tadi dia dipegang begini tuh. Ini dipegang begini. Ini berambu ini. Nggak masalah. Nggak masalah ini. Ini so ngarate karakter. Mantap. Lanjut. Sungguh itu lebih dasar penanda. Sayang sekali mau pakai jadi kotor. Karena ini mahal. 100 lebih di harga. Ada juga pangkut cuma 1 biji. 100 lebih. Buka. Tuh. Ini bentuk dasarnya dari segi 5.
Jadi Bapak dulu jago banget. Belajar. Ada sepudang sepuh. Sama dengan warna apa sih? McDonald's. Pakai Yes. Sekarang kalau baking orange kemana lebih tua, kalau suka lebih tua ditambah lebih merah. Kalau jadi orange muda, kuning tambah merah menjadi orange. Kalau baking warna orange yang tua, berarti ditambah lebih sedikit lagi warna merah. Ambil kuning lagi, campur. Jadi warna apa? Orange. Kalau mau suka orange tua, kalau mau suka warna orange tua, ditambah selebih warna merah. Warna kulit dicampur putih, orange dicampur, dicolek sedikit putihnya. Taruh di meja, di apa sih? Sedikit Jo, sedikit Jo. Aku duluan, karena aku dapat. Nah, Buka tuh putih. boleh. lihat hasil. Mana putih? Ambil putih. Putih mana? Kamu putih. Putih. Supaya dia cukup, kuas yang ada cat itu celupkan dalam air. Colok di air ulang. Kasih dia mencair. Mana? Jadi itu gambar tadi nih, gambar tadi. Mana tuh yang nganape mama itu? Masing-masing dari istilah punya kain-kainnya masing-masing. Aduh, kecil. Karakter masing-masing. Mana gambar? Sedikit kesum. Ini gambar koi. Oh, ini gambar koi. Perhatikan guys, Perhatikan. depan. Ada kain. Di atas ini ada Lampu. jam. 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 Di sini ada jendela misalnya. Oh, gimana mana? Karena di sini masih datang bungkus di kain. Mata, hidung, mulutnya terbuka. Ini contoh. Tangan ke atas, terbuka. Oh, baru bangun. Seperti itu. Apa yang dibicara? Di sini. Hai. Boleh, Jay? Harus begini. Boleh juga di sini ada sedikit ulang satu. Baru dia bagian sini bisa, ini bisa. Baru ke bawah. Gal, punya kasih bapaknya kemarin. Enggak apa-apa. Jadi kita harus beraturan. Oke. Lanjutkan Gal. Jadi pada Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, kemampuan, kekuatan, hingga boleh mengikuti kegiatan, boleh berakhir dengan baik. Pada saat ini kami akan makan bersama. Kiranya Engkau memberkati tubuh kami. Kiranya Engkau menggantikan dengan energi yang baru. Berkati kami semua, beserta narasumber dan panitia, agar bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wow.
Ya, makasih atas kesempatan. Saya sangat terkesan dengan antusias anak-anak. Mereka begitu bersemangat dalam belajar menggambar komik. Bagaimana mereka menguasai teknik menggambar dan mewarnai, dan hasilnya sangat luar biasa, begitu bagus. Itu karena keuletan dan ketekunan dari anak-anak. Dan pesannya, kalau boleh, kegiatan ini berkelanjutan, jangan hanya sekali, karena ini butuh waktu yang panjang untuk mengasah baik keahlian teknik dan lain sebagainya. Karena jika sekali saja gampang lupa, sedangkan sering gampang lupa, apalagi hanya satu kali. Dan pesan yang terakhir juga, terima kasih banyak for panitia yang sudah mempercayakan kita sebagai narasumber atas nama Fajar Sanate sebagai pelukis, sebagai seniman, dipercayakan di Rumah Literasi Orang Petampa ini. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati orang semua.